Mari kita buka bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita akan baca dan belajar sama-sama dari ayat yang ke-38 sampai dengan 42. Dan hari ini saya beri judul firman Tuhan dengan judul Be Devoted, Not Distracted. Kita fokus dan kita tidak terpecah perhatian kita. Mari kita baca sama-sama. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini saya percaya saudara pasti menginginkan satu hal yang terjadi, yaitu hidup saudara berhasil. Ya, saudara menjadi orang sukses. Saya yakin tidak ada satupun saudara yang jadi orang gagal. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang berhasil dalam apa? Dalam studi kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dan lain-lain. Maka tentu ada banyak hal yang kita harus lakukan, tetapi pelajaran daripada orang-orang yang sukses itu mereka mempunyai satu persamaan, yaitu begini, mereka berkata, untuk engkau bisa menjadi sukses, maka satu hal yang kau mesti belajar, yaitu namanya fokus kepada satu hal, focus on one thing. Nah, peribahasa dari Rusia, mereka punya peribahasa seperti ini. If you chase two rabbits, you will not catch either one. Artinya begini, kalau engkau ini mengejar dua kelinci ya sekaligus, engkau tidak akan nangkap satupun. Ya, sebab apa? Sebab perhatianmu akan terpecah. Kalau engkau mau nangkap kelinci, engkau harus kejar satu. Fokus kepada satu. Dapatkan itu. Nah, kalau masih mau kerja yang kedua, selain kejar yang kedua, silakan. Saudara, jadi common knowledge, common wisdom tahu bahwa seringkali membuat kita gagal, itu bukan kemampuan kita, bukan ability kita, tetapi karena kita tidak pernah belajar untuk fokus on one thing, dan kita mudah sekali distracted dengan many things. Nah, kalau itu bisa berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi itu berlaku dalam kehidupan rohani kita. Ini saya bagikan kepada saudara semua. Kalau kita ingin kita memiliki kerohanian yang kuat, kita memiliki kerohanian yang bertumbuh, saudara terus menjadi dewasa sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan mengalami sungguh-sungguh firman Tuhan itu mentransformasi kehidupan kita dan tercermin dalam kehidupan kita. Maka kita harus belajar hal yang sama. Kita mesti fokus kepada one thing. Nah, kita bisa belajar dari apa yang kisah yang kita baca tadi. Satu kisah yang pendek, perjumpaan Tuhan Yesus dengan dua orang perempuan di satu kota, satu kampung namanya Betania. Bahasa Indonesia atau Betani, bahasa Inggris. Dikatakan dalam ayat yang ke-38, dikatakan Tuhan Yesus waktu itu dalam perjalanan. Dan dia tiba di kampung, di desa, namanya Betania. Dia berjalan kemana, saudara? Kalau saudara baca dalam pasal 9 ayat 51 Injil Lukas, dia sedang menuju kepada satu kota namanya Yerusalem. Untuk apa dia ke sana? Nanti saya akan sampaikan di bagian terakhir. Nah, Betania dengan Yerusalem jaraknya nggak jauh, sekitar 2 mil saja, jadi sekitar 3 kilometer ya. Kalau mau lebih tepat sekitar 3,2 kilometer, jadi nggak jauh. Dan di situ Tuhan Yesus, tiap kali Tuhan datang ke Betania, maka dia pergi ke satu rumah, dan di rumah itu, saudaraku, ada 3 bersaudara, 2 perempuan, 1 laki-laki, namanya Marta, Maria, dan Lazarus. Nah, dikatakan di situ, waktu dia tiba di rumah di Betania itu, seorang perempuan bernama Marta, maka dia menyambut Tuhan Yesus di rumahnya. Ya, dia persilakan Tuhan Yesus untuk beristirahat, saudaraku, benar-benar welcoming, dan ini suatu yang indah. Dan bukan hanya itu, waktu dia persilakan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya, dia siap untuk melayani Tuhan Yesus. Dia siap untuk memberi semua yang baik kepada Tuhan Yesus. Dan saya ingin, saudaraku,
kita saat ini di dalam ibadah ini. Seringkali saudara sudah sering dengar ya dalam ibadah kita. Saudara Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Itu saudaraku kalimat yang hampir selalu diucapkan di dalam setiap ibadah. Apa yang kita lakukan kalau kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita? Yang pertama kita lakukan, mari kita welcome dia. Mari kita sambut dia dan mari kita layani dia, berikan terbaik. Dan bagaimana saudaraku cara memberikan terbaik? Kita akan belajar setelah ini. Oke, so let's welcome the Lord who is present in the midst of us. Ayat 39, dikatakan begini. Perempuan itu, Marta, mempunyai seorang saudara bernama Maria. Oke, dan dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Nah, saya ingin sedikit unpack saudaraku apa yang dideskripsikan oleh Lukas ini kepada Maria. Sebab saya melihat ada 4 hal yang kita bisa belajar daripada Maria ini. Nomor 1, Maria ini duduk. Duduk ini saudaraku bukan hanya soal posisi tubuh. Tapi duduk ini menunjukkan dia itu quiet. Dia enggak lari-lari. Dia menenangkan diri. Oke, dia tinggal, stationary. Oke, enggak wander around. Nomor 1. Dan ini bukan hanya bicara tentang tubuhnya, tapi juga pikir hatinya, saudaraku, duduk. Ya. Fokus. Nomor 2, dikatakan dia itu duduk di dekat kaki Tuhan. Menunjukkan bahwa dia merendahkan diri depan Tuhan, dia taruh posisi Tuhan itu di atasnya dia, dan dia juga dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, dia mendengarkan. Bukan hanya duduk, bukan hanya diam di situ, tapi giving attention. Karena banyak orang duduk, tapi nggak ada attention. Banyak orang duduk, tapi ngelamun, pikirannya wander around. Maria enggak, dia duduk dan dia pasang sungguh-sungguh, dia set the attention to Jesus. Yang keempat, apa yang dia dengar, apa yang dia perhatikan? Firman Tuhan. Artinya apa? Dia belajar. Dia duduk, dia belajar. Nah, saudara kata duduk di kaki Tuhan ini, ya, atau duduk di kaki seorang, itu memang bicara itu bisa bicara soal postur secara fisik, tetapi juga bicara tentang sebuah ungkapan. Itu apa? Ungkapan dari sikap seorang murid yang sedang belajar kepada gurunya. Kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat yang ketiga, di situ Paulus bersaksi kepada orang-orang Yahudi tentang dirinya. Dan dia berkata gini, aku ini seorang yang mengerti hukum Taurat. Aku ini mengerti tentang agama Yahudi. Sebab apa? Aku ini pernah duduk di kaki Gamaliel, guru hukum Taurat yang paling terkenal, yang paling dihormati di kalangan orang Yahudi. Jadi Paulus ini menjadi muridnya Gamaliel dan pakai ungkapan, I sat at the feet of Gamaliel. Jadi saudara-saudara, Maria menempatkan dirinya sebagai murid Tuhan. Belajar pada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saudara datang tiap minggu, saudara datang ke datang ke persekutuan, miliki sikap hati seorang murid. Yang berkata, Tuhan, aku datang, aku ingin belajar. Aku ingin dapatkan sesuatu. Ya, dan seorang murid yang duduk saudaraku di kaki daripada rabinya, maka dia ingin belajar semua yang rabinya itu ingin sampaikan. Supaya dia boleh mendapatkan hikmat yang lebih lagi, pengetahuan lebih lagi, untuk memiliki kehidupan lebih baik. Nah, saya ingin ada satu perenungan buat kita semua. Saudara-saudara, kita mesti tanya sungguh-sungguh dalam diri kita. Sebab kita sadar atau tidak, kita itu seringkali duduk di kaki seorang guru, tanpa kita sadar. Pertanyaannya, di kaki siapa saudara sering duduk? Di kaki bioskop, movie, YouTube, TikTok, semua yang lain. Saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh. Saudara-saudara berkata, aktivitas saudara adalah menonton. You watch. Tapi saya beritahu, you don't just watch, you learn. You don't just watch, you are being taught. Saudara sedang tidak menonton, saudara sedang diajarin oleh yang saudara tonton. Dan siapa yang paling sering di depan itu saudara duduk, itulah yang menjadi guru saudara, itulah saudara belajar dari dia, itulah yang membentuk pola pikir saudara, itu yang membentuk hati saudara, itu yang membentuk saudaraku cita-cita saudara, semua pandangan hidup saudara dibentuk dari siapa saudara sering duduk depan. Karena itu saudaraku tidak heran, hanya orang yang mengaku Kristen, ke gereja tiap minggu,
Tetapi kehidupannya saudaraku sangat-sangat duniawi. Sebab apa? Sebab yang dia benar-benar duduk di depannya bukan Tuhan Yesus. Tetapi adalah perkara-perkara duniawi. Dan saudara mesti tahu, guru saudara itu menentukan destiny daripada hidup saudara. Menentukan tujuan daripada saudara. Dan Maria, dia duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan perkataan Tuhan. Dengan kata lain, saudaraku, Maria tidak dengar apapun yang lain. Dia cuma dengar suara Tuhan. Apa yang kita bisa belajar di sini? Ini yang pertama. Mary was devoted to Jesus. Dia fokus, dia dedikasikan waktu ini buat Tuhan. Ayat 40. Apa yang terjadi sekarang dengan Marta? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Oke? Lalu kita bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggris, saudaraku, ESV, tidak pakai kata Martha was busy serving. Oh, pakai kata yang lebih tajam yang menjelaskan, saudaraku, apa itu busy. Nyata busy, pakai kata distracted. Perhatiannya terpecah. Kata distracted dari kata perispao dalam bahasa Yunani yang artinya pull apart, ditarik ke kiri dan ke kanan. Oke ya? Menunjukkan, saudaraku, perhatian yang terpecah-pecah. Nah, dan dikatakan apa? Apa yang menarik Marta, saudaraku? Adalah pelayanannya. Apa yang dia ingin lakukan buat Tuhan ternyata membuat dia pull apart. Well, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Marta. Mungkin saja, saudaraku, di satu dia lagi merebus sayur, menggoreng ikan, ya, dan lagi memanggang daging, saudaraku, dan mulai, saudaraku, bingung yang mana dulu, saudaraku, karena yang satu takut gosong, ya, yang satu takut kematangan, saudaraku, bingung, dan akhirnya sampai satu waktu apa yang terjadi? Dia menjadi overwhelmed, dia menjadi, saudaraku, kewalahan, dia mulai frustasi, dan akhirnya, saudaraku, sementara, saudaraku, sayurnya mendidih, hatinya ikut mendidih. Dan dia datang kepada Tuhan dan memprotes. Dan protesnya ada dua hal yang sering kita belajar daripada Marta supaya kita bisa tahu. Dia berkata gini, Lord, do you not care? Don't you care? Tuhan, tidakkah engkau peduli? Jadi, saudaraku, siapa yang dianggap tidak peduli? Tuhan Yesus. Tidak peduli tentang apa? Tidak peduli tentang Maria yang dibiarkan duduk di dekat kaki Tuhan. Jadi sebenarnya Marta berkata, you two, kamu berdua, so selfish, egois. Aku dibiarkan sendiri pontang-panting di dapur. You don't care. Saudara, kalau ada satu hal yang paling salah yang kita bisa katakan tentang Tuhan. Salah satu yang paling salah kita bisa katakan tentang Tuhan adalah ini. Lord, you don't care. Karena sebenarnya, saudaraku, tidak ada yang lebih care, tidak ada lebih peduli, tidak ada yang lebih memperhatikan kita daripada Tuhan. Nah, tapi ada yang kedua, saudaraku, yang Marta sampaikan. Yaitu apa? Dia berkata kepada Tuhan Yesus begini, suruh saudaraku ini bantu aku. Kita perhatikan ya. Jadi bukan hanya dia protes sama Tuhan, tapi sekarang dia nyuruh Tuhan. Oke ya, berarti apa? Dia sudah tempatkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Tiba-tiba posisinya tukar. Dan apa, saudaraku? Perhatikan. Apa yang Marta katakan? Tuhan, I command you to command Mary, untuk perintahkan Mary untuk bantu aku. You know what does it mean? Perhatikan. Berarti kasih tahu Maria, stop dengarkan kamu, dan sekarang bantu aku. Sebab pekerjaanku lebih penting daripada kamu. You understand that? Saudara-saudara, itu yang Marta sampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan tentu, saudaraku, saya tidak tahu nadanya itu ya, oktavnya seberapa ya Marta itu sampaikan itu waktu dia berkata kepada Tuhan Yesus. Tapi pasti, saudaraku, itu disampaikan dengan
sikap dengan mood yang sangat-sangat tidak happy. Oke? Itu pasti saudaraku tidak ada sukacita. Tidak ada damai sejahtera. Pasti ada kemarahan, ada frustasi. Dan kenapa begitu? Kenapa Marta bisa cepat sekali berubah? Dari orang yang welcoming Tuhan Yesus, menjadi orang marah kepada Tuhan Yesus. Menjadi orang protes, menjadi orang kesel kepada Tuhan Yesus. Sebab ada sesuatu yang berubah di dalam diri Marta. Apa itu tadi, saudaraku? Itu kalimat pertama. She was distracted. Tadi dia welcome Tuhan Yesus dengan baik. Tetapi tadi saudaraku dia datang. Dan waktu Tuhan Yesus datang, fokusnya adalah kepada Tuhan Yesus. Tapi saudaraku pelan-pelan, waktu dia mulai masak, waktu dia mulai ingin menyajikan makanan kepada Tuhan Yesus, yang maksudnya baik. Tetapi pelan-pelan saudaraku fokusnya berubah, fokusnya berpindah dari Tuhan Yesus kepada masakannya. Dan waktu saudaraku dia mulai kewalahan, fokusnya berubah dari masakannya kepada siapa? Kepada dirinya. Sekarang saudaraku tiba-tiba dirinya yang paling penting. Tadi Tuhan Yesus paling penting. Tadi Tuhan Yesus jadi center. Sekarang dirinya yang paling center. Dan semua harus melayani dia. Dia tidak lagi melayani Tuhan Yesus. Sekarang dia suruh Tuhan Yesus yang melayani kebutuhannya. Dengan menyuruh Maria untuk bantu dia. You see that? How easily we are distracted. Kalau kita sudah berubah, pikiran kita sudah terpecah. Waktu saudaraku Marta sudah distracted daripada Tuhan Yesus, maka posisinya dengan Tuhan Yesus tiba-tiba berubah. Dia sekarang tiba-tiba taruh dirinya lebih tinggi daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara semua yang melayani, saya bersyukur saudaraku di gereja ini banyak saudara semua yang mau terlibat dalam pelayanan, mau mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan sendiri. Dan saya sangat berterima kasih kepada saudara. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara sungguh-sungguh, kita harus berhati-hati. Sebab mudah sekali kita bisa mengalami seperti Marta. Kita harus berkata, Tuhan, aku lakukan ini semua untuk Engkau. Tiba-tiba, saudaraku, fokus kita berubah dari Tuhan Yesus kepada ministry, dari ministry kepada diri kita. Dan waktu itu terjadi, hati kita sudah lagi sama Tuhan. Seringkali terjadi adalah kita mulai frustasi, kita mulai marah, kita mulai komplain, kita kehilangan sukacita di dalam kita melayani Tuhan. Distraction. Dan waktu saudaraku Marta protes ini kepada Tuhan Yesus, apa jawab Tuhan Yesus? Dalam ayat yang ke-41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Ya, Tuhan Yesus panggil 2 kali dan saudaraku dalam konteks ini ya Alkitab ini, saudaraku. Maka kalau orang manggil 2 kali itu berarti dia menunjukkan caring yang sangat dalam. Karena itu saudaraku, kalau saudara membaca ini, membaca ayat firman Tuhan ini, saudara harus baca dengan intonasi yang benar. Sebab intonasi berbeda, maknanya bisa berbeda. Marta, Marta. Ada kasih yang begitu dalam. Oke? Tapi kalau saudara baca seperti ini, Marta, Marta. Nah, sudah lain, saudaraku. Kata-katanya sama persis. Oke? Tapi intonasinya berbeda, maknanya berbeda. Tapi Tuhan tidak, saudaraku, tidak marah balik kepada Marta. Waktu Marta protes kepada dia. Waktu Marta sudah menempatkan dirinya lebih tinggi daripada dia. Dia tetap dengan lemah lembut, dengan sabar. Oh, saudaraku, itu Tuhan kita. Itu Tuhan Yesus. Nah, apa saudaraku yang Tuhan Yesus katakan kepada Marta? Nomor 1, Tuhan Yesus tidak menyalahkan keinginan Marta untuk melayani dia. Kenapa? Karena showing hospitality itu adalah sesuatu yang firman Tuhan sendiri perintahkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 13 berkata, tunjukkanlah keramahan satu dengan yang lain. 1 Petrus pasal 4 ayat 9, hendaklah engkau ramah seorang yang lain. Saudaraku, ramah itu bukan cuma halo, no. Tapi benar-benar kita tuh melayani, kita memberi pelayanan pada satu yang lain tanpa bersungut-sungut. Itu sesuatu yang disuruh oleh firman Tuhan. Tapi Tuhan juga harus tunjukkan apa yang salah di dalam diri Marta. Perhatikan kalimat berikutnya. Dia berkata gini, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi ada 3 hal yang terjadi di diri Marta. Nomor 1, she was anxious. Anxious ini saudaraku dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani merimnao, artinya pikirannya bercabang. Itu mirip saudaraku dengan tadi distracted. Marta, Marta, engkau ini pikiranmu sudah bercabang.
Pikiranmu sudah diisi oleh hal-hal yang lain. Begitu banyak. Akibatnya adalah apa? You're troubled, yang kedua. And you are in trouble of many things. Jadi, perhatikan kalau sudah lihat ini. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, Marta, your problem is not on your hands, but in your heart. Problemmu bukan di tanganmu yang melayani, tapi hatimu yang sudah tidak lagi fokus. Dan Tuhan Yesus berkata, engkau khawatir akan banyak hal. Kalau saudara membaca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, saudara ingat firman Tuhan itu ya. Paulus berkata begini, janganlah engkau khawatir akan apapun juga. Oke? Do not be anxious of anything. Kalau saya rubah sedikit saudaraku kalimatnya, ekspresinya, sama maknanya. Be anxious of what? Nothing. Betul ya? Yet Martha was worried, anxious about many things. Yang membuat akhirnya dia restless. Akhirnya pelayanan tidak lagi menjadi sukacita. Pelayanan tidak lagi menjadi ekspresi kasih. Tetapi justru berakhir dengan luapan emosi. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Lalu Tuhan Yesus bukan hanya menunjuk kepada kesalahan daripada Martha. Dia juga memberikan cure-nya. Dia juga memberikan solusinya. Dan ini yang saya ingin kita semua perhatikan. Solusinya apa? Lihat. Engkau misalkan diri dengan banyak hal, with many things. Okay? Tetapi hanya satu saja. Oke, perhatikan. Many things, distracted. Yang kau perlukan cuma satu saja. Apa? Devoted. Engkau mesti menggantikan hidupmu yang distracted dengan pola hidup yang devoted. From many things to one thing. Berkatakan satu saja itu apa? Yang perlu. Necessary. Bukan berarti yang lain itu enggak perlu. Bukan yang lain itu tidak penting. Tetapi yang satu ini yang needful, necessary dari bahasa Yunani, kreia, artinya needful, required. Sekali lagi, saudaraku, bukan yang lain itu enggak penting, tapi satu ini yang harus ada. Dan engkau punya semua yang lain, engkau perhatikan yang lain semua. You worry about many things, tapi yang you should worry, one thing, you miss. Saudara, siapa yang pernah berpergian ke luar negeri? Nah, saudara pergi luar negeri, oke? Saudara mesti siap-siap toh, ya? Buka koper, ayo masukin baju, ya? Bajunya kemana? Saudara tergantung tujuannya apa? Saudara pergi itu kemana? Cuma mau holiday atau saudara ada acara khusus sana, siapin baju, oke? Sepatunya, apalagi obat-obatan, jangan lupa, apalagi saudara-saudara, payung, nah, ya apa? Neck pillow, oke? Kalau saya saudaraku satu lagi, tolak angin, nah lupa itu, oke? Ya, mau naik pesawat tuh minum dulu. Siapin semuanya, saudaraku mau berangkat dicek lagi, saudaraku. Berangkat ke airport, sampai ke airport, lupa satu, apa? Paspor. Itu semua yang lain disiapkan apa semua itu penting, penting. Tapi yang necessary satu, paspor, nggak ada itu. Yang lain semua meaningless. Sekali lagi saudaraku, Tuhan tidak berkata, Marta semua kamu lakukan itu sia-sia. No, Marta kamu miss yang esensial, yang paling penting. Dan yang paling penting itulah yang kamu mesti dapatkan. Dan kau belajar dari Maria. Sebab dia sudah memilih satu hal itu. Tadi kan saudaraku, dia memilih, Maria memilih. Kata memilih itu kita harus tahu. Memilih itu artinya begini. Pasti ada beberapa hal yang kita inginkan. Tapi kemudian kita pilih yang satu dan kita kesampingkan yang lain. Walaupun kita suka semua. Itu namanya memilih. Kalau saya cerita sama temanmu, kemarin aku pergi ke toko baju. Aduh, ada 5-6 baju. Aduh, bagus-bagus, warnanya aku suka.
Lalu teman saudara tanya, lalu kamu beli yang mana? Ya aku beli semua, aku pilih semua. Itu bukan milih, saudara, itu borong. Oke? Kalau milih itu saudara pilih satu, yang lain lalu saudara bilang, aku cuma mau beli satu, aku harus pilih satu. Yang lain aku suka, tapi aku harus pilih ini. Terus saudara, Maria seperti itu. Waktu dia memilih, itu berarti dia sebenarnya diharapkan ada banyak pilihan. Ada banyak option. Tapi dia pilih satu. Yang necessary, dan Tuhan katakan itu adalah good portion. Bagian yang baik, bahkan saudaraku dalam bahasa Yunani, itu pakai kata superlatif, di bahasa Inggris artinya yang terbaik. Maria memilih yang terbaik, yang paling penting. Dan apa yang Maria pilih? Apa yang Maria pilih? Tuhan Yesus. Jadi, Marta, dia mikirin banyak hal, tapi dia kehilangan satu yang paling dia perlu, dan satu yang paling penting, satu yang terbaik. Dia kehilangan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya berdoa jangan sampai saudara mengalami seperti ini. You're doing a lot of things. Saudara mikirin banyak hal, tapi saudara kehilangan satu hal yang seharusnya ada dalam hatimu yang terdalam, yaitu Tuhan Yesus. Dan Tuhan sendiri berkata kepada Marta, Marta, one thing that Mary chose is better than many things that you are worried about. Nah, kenapa Maria ambil itu? Sebab Maria tahu, dalam kita bisa mendapatkan waktu dengan Tuhan, itu tidak selalu ada. Perhatikan, Maria tahu Tuhan Yesus itu sedang dalam perjalanan menuju destination. Betania itu bukan tujuan akhir. Betania cuma transit. Berarti Tuhan Yesus tidak lama lagi akan tinggalkan itu. Maria tahu, cuma ada waktu yang singkat, aku tidak mau kehilangan. I want to make the most of the short time when Jesus is still here. Itu yang saya berdoa ada dalam hati saudara semua. Ada waktu-waktu di mana Tuhan berikan karunia-Nya untuk kita bisa duduk di kaki Tuhan dengan perkataannya. Pakai itu dan dapatkan itu. Sebab itu yang terbaik yang kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Nah karena itu saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus menegur Marta, dia bukan berkata kepada Marta, karena itu berhenti pelayanan. Berhenti semua lakukan. No. Dia memberikan insight, dia memberikan perspektif. Marta, engkau mesti mulai dengan one thing. Itu yang menjadi fondasi, itu yang harus dapatkan lebih dulu. Yang lain, biarkan itu menyusul. Yang lain itu biarkan kemudian. Tapi utamakan hal yang utama. First thing first. Apa yang kita bisa belajar dari perkataan Tuhan Yesus kepada Marta untuk kita semua. Saudara-saudara, being with Jesus must come before doing for Jesus. Bersama dengan Tuhan, itu lebih penting dan harus lebih dulu daripada melakukan buat Tuhan. Sekali lagi itu semua saudara yang melayani Tuhan. Perhatikan, biarkan waktumu dimulai dengan engkau bersama dengan Tuhan. Supaya engkau tidak kehilangan fokus kepada yang lain dan engkau berakhir dengan frustasi, engkau berakhir dengan hal yang sia-sia. Tapi biar hatimu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Intimacy must come before ministry. Dekat dengan Tuhan itu lebih dulu daripada pelayanan. Dan inilah hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita bukan tangan kita lebih dulu. Tapi Dia inginkan hati kita. Kenapa saudaraku? Saya harus katakan ini kepada saudara semua. Tuhan tidak butuh tangan kita. He doesn't need our hands. Dia tidak perlu kita bantu. Ya? You believe that? God can do all things by himself. Tapi kalau Dia memberi kesempatan kita melayani dengan tangan kita, itu adalah karena Dia memberi kesempatan kita mengekspresikan apa yang dalam hati kita, yang mengasihi Dia, yang mengucap syukur, yang tahu bahwa hidup kita ini milik Tuhan dan kita ingin, Tuhan hidupku milikmu. Sekarang aku persembahkan untuk Engkau lewat apa yang kulakukan dengan tanganku. Tapi itu dimulai dengan hati kita.
yang mengasihi Tuhan. Hati kita yang kenal kasih Tuhan. Karena itu, saudara-saudara. Karena itu, kita mesti tahu. Yang Tuhan inginkan nomor satu dari diri kita. Adalah hati kita yang mau duduk dekat Tuhan. Hati kita yang mau fokus kepada Tuhan. Hati kita yang devoted kepada Tuhan. Satu lagi yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudara, kalau kita bicara tentang dua hal, worship and ministry. Maka kita selalu berkata, oke, kita menyembah Tuhan dengan apa, saudaraku? Dengan ini ya, dengan pujian kita, dengan penyembahan kita, which is correct. Karena itu saya selalu ingin mendorong saudara semua, kalau nyanyi, nyanyi sungguh-sungguh. Ya, no? Ekspresikan sungguh-sungguh pujian dari hati kita, saudaraku, dengan seluruh kehidupan kita. Dari hati meluap, saudaraku. Ya, jangan dibalik. Oke, nyanyi tapi hatinya menjauh kepada Tuhan, saudaraku. Karena itu orang yang mengasihi Tuhan dengan hatinya, maka tangannya akan melayani Tuhan. Tapi orang bisa melayani Tuhan dengan tangannya, tapi hatinya tidak sama Tuhan. Oke, biar kita mulai dari hati kita. Nah, memuji Tuhan, saudaraku, dengan tangan kita bisa, dengan mulut kita. Melayani Tuhan dengan tangan kita, dengan mulut kita bisa. Tetapi, ada satu hal yang saya ingin kita belajar sama-sama. Apa yang dilakukan Maria? Maria juga melakukan penyembahan dan pelayanan kepada Tuhan. So this is what we need to learn. That sitting and listening to Jesus are also worship and service to Him. Sebab waktu kita memberikan hati kita kepada Tuhan, itu adalah kita menyembah Dia, berkata, Tuhan, Engkau yang mulia, and I listen to you. Waktu saudaraku kita memberikan waktu kita kesampingkan semua yang lain, kita dedikasikan waktu kita, perhatian kita kepada Tuhan. Itu kita sedang melayani Dia. Dan itu sebabnya, Martha tried to serve Jesus with her hands, but Mary truly served Jesus with her heart. Tuhan Yesus sampaikan kepada Martha. Dia yang berkata, Martha, I do care for you. Aku benar-benar peduli tentang engkau. Dan aku tidak ingin kau terus tinggal dalam frustasimu, kecewaanmu, kemarahanmu. Mari kembali. Mari kembali atur hidupmu. Put your life back in order. Dan mulai dengan one necessary best thing in their life. Which is me. Martha, start with me. Start with sitting with me and enjoy my presence and my word like what Mary did. Saudara, biasanya di akhir daripada kisah ini lalu orang bertanya ya, jadi saudaraku, saudara mau jadi siapa? Jadi Martha atau Maria? Lalu saudaraku, tidak sadar kita tuh mulai stereotyping ya, saudaraku ya. Oh, ini lebih baik daripada ini gitu. Tapi kalau orang tanya, menurut saya salah saya pelajari sungguh-sungguh. Maka jawaban saya begini, kita mesti punya hati seperti Maria dan tangan seperti Martha. Kalau itu yang terjadi, Tuhan berkenan, orang lain diberkati. Haleluya. Saya ingin, saudaraku, tutup dengan reflection ini. Perenungan untuk kita semua. Saudara, sudahkah saudara benar-benar mendapatkan bagian terbaik yang Tuhan sediakan buat kita? Saudara, sudahkah saudara dalam setiap ibadah, selesai ibadah, saudara pulang, berkata, Tuhan terima kasih, I've got something today. Apakah itu saudaraku selalu ada dalam pikiran saudara? Atau selesai kebaktian yang saudara pikirkan cuma satu, hooray, it's over. Sekarang saya mau lakukan yang lain. Sayang sekali. Sayang sekali. Kalau di dalam kebaktian, kita pulang, kita enggak dapat apa-apa, dan kita tidak merasa apa-apa. It's a pity. Karena itu, kalau sering dapatkan sesuatu, dan setiap dalam ibadah, saudaraku, dalam setiap doa saya, hampir selalu saya ucapkan ini, Tuhan, biar kami semua boleh mendapatkan bagian terbaik yang Tuhan sediakan dalam ibadah ini. Sebab Tuhan selalu menyediakan itu buat kita. Tapi, apa yang menjadi kunci? Kita harus seperti Maria, memilih, mengambil keputusan untuk kita duduk di kaki Tuhan dan dengar perkataannya. Tidak distracted dengan yang lain, tapi devoted dengan Tuhan. Itu saudaraku yang harus kita belajar untuk lakukan. Sebab apa? Di dalam dunia ini makin hari,
kita itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan distraction. Saudaraku, sekolah, kerja, bisnis, karir, deadlines, email, WhatsApp, text message, apapun saudaraku, keluarga, hobi, planning, saudaraku, semua project-project yang ada di depan kita, lot of things yang semua menuntut perhatian daripada kita, menuntut pelayanan daripada kita. Dan mereka semua klaim bahwa mereka itu penting, important. Bahkan yang tidak penting pun klaim dirinya penting. Hey, give me attention, give me attention, give me attention. Dan saudaraku yang lebih dalam daripada itu apa? Semua hal itu ingin menguasai kita, ingin menjadi tuan atas hidup kita, yang mengontrol hidup kita. You need to understand that. You need to understand that. Everything wants to, many things want to control our life. Dan seringkali lalu kita jadi bingung. Ini mana duluan ya? Mana duluan? Dan hidup ini tidak memberitahu kepada saudara mana yang harus didahulukan. Karena semua minta didahulukan. Dan pikiran kita mulai ingat satu persatu. Akibatnya apa, saudaraku? Sebelum tubuh kita busy, pikiran kita sudah busy lebih dulu. Saya yakin saudara pasti pernah merasakan ini. You do nothing, but your mind is so busy with many things. Ya, that is what happened in our life today. Dan disinilah saudaraku kita perlu untuk kita mendengar perkataan Tuhan Yesus ini. You need to know one thing that you need to have. Seorang bishop namanya J.C. Ryle, dia memberikan kalimat yang saya sampaikan di 2 slide berikut ini. If we desire to grow in grace and enjoy soul prosperity, okay? Supaya jiwa kita itu jadi makmur, jiwa kita itu jadi kuat, jadi sehat. Okay? We must beware of the cares of this world. Kita harus berhati-hati terhadap the care of this world itu sama dengan saudaraku perumpamaan Tuhan Yesus, perumpamaan penabur tentang tanah yang bersemak duri. Okay? Kekhawatiran akan dunia ini. Kekhawatiran akan dunia ini. Dan banyak hal saudaraku yang menuntut kita, menuntut perhatian kita. Dan saudara perhatikan ya, apa yang mereka lakukan? Waktu kita tidak memberikan perhatian kepada mereka, mereka lalu membuat hati kita khawatir, anxious. Now, except we watch and pray, kecuali kalau kita sungguh-sungguh berjaga dan berdoa, all these things, the care of the world, will insensibly eat up. Oke, eat up itu apa? Menggerogoti our spirituality, kerohanian kita, dan membuat jiwa kita jadi kurus kering. Rohani kita jadi lemah. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena waktu semua hal itu masuk dalam diri kita, maka satu hal yang pasti keluar. Yang nomor satu akan tersingkirkan adalah tempat untuk Tuhan Yesus. Dan sebabnya J.C. Ryle berkata, it is not open sin or flagrant breaches of God's commandment alone that lead man to ruin. Ya, dia berkata, dosa-dosa yang jahat, dosa-dosa yang kotor itu ya, saudara bisa sebutkan aja namanya ya. Oke, itu memang bisa menghancurkan hidup kita, tapi jangan lupa. Tidak selalu mereka yang bisa menghancurkan hidup kita. Tapi kekhawatiran kan dunia tadi, hal-hal dari dunia tadi yang menggerogoti kerohanian kita, itu bisa menghancurkan hidup kita. Dan, kan, hal-hal itu kelihatannya lawful, hal itu kelihatannya saudaraku, hal yang baik yang kita perlu lakukan. Saudaraku, siapa yang berkata studi tidak penting? Siapa yang berkata pekerjaan tidak penting? Siapa yang berkata keluarga itu tidak penting? Siapa yang berkata anak itu tidak penting? Siapa yang berkata saudaraku, pertemanan itu tidak penting? Semua itu penting, tapi kalau kita memberikan perhatian kepada mereka dan kita lupa, many things and we forget one thing, maka kita hilang yang terbaik yang sebenarnya kita paling perlukan di dalam hidup ini. Dan hari-hari ini, saudaraku, kita itu didorong dalam satu pola kehidupan namanya multitasking. Saudara tahu multitasking ya? Harus melakukan satu pekerjaan, beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Oke? Ya? Berapa banyak saudara yang sambil makan, saudara balas WA? Berapa banyak?
Banyak. Oh, saudaraku, saya puji Tuhan, saya melihat tangan-tangan yang terangkat. Oke ya, oke ya. Oke, right. In the name of productivity, kita lebih produktif, kita bisa melakukan banyak hal sekaligus. Tapi saudaraku, itu seringkali tidak membawa pada productivity. Itu hanya membawa kepada distraction. Dan akhirnya apa? Kita menjadi orang yang busy seperti Martha. Worried about many things. Kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan apa yang seharusnya Tuhan ingin kita miliki di dalam kehidupan kita. Karena itu, di tengah-tengah banyak hal yang kita harus take care dalam hidup ini, kita mesti berani mengambil keputusan untuk kita memilih satu hal ini yang tidak boleh tidak ada dalam hidup kita. Yaitu apa? Duduk di kaki Tuhan. Hati yang terus fokus kepada Tuhan. Sebab apa? Kalau Yesus itu Tuhan, maka yang kita harus berikan kepada Dia adalah devotion, bukan distraction. Saudara semua yang sibuk, nanti malam ambil waktu sejenak ya, berhenti. Lalu saudara mulai lihat semua kesibukan saudara itu. Dan tolong saudara mulai, kalau bisa saudara daftar, tulis. Lalu saudara kasih nilai. Ini penting atau tidak penting. Oke? Waktu saudara pakai. You'll get surprise. Karena nanti saudara akan dapatkan, ternyata banyak hal yang menyibukkan saudara, ternyata tidak penting. Tapi kenapa jadi sibuk? Karena membutuhkan urgent attention. Nah itu sebabnya Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People, dia berkata gini, kita ini orang itu banyak sekali tidak bisa efektif hidupnya. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak fokus kepada hal yang urgent, tapi tidak penting. Text message, scrolling. Nah, belajar untuk kita devoted. One thing. Devoted to Jesus is the one necessary thing and the best portion that we must have. But it's also more challenging. Karena kita juga makin mudah distracted. Majalah Times, tanggal 10 Agustus tahun 2023, ada satu artikel menarik. Judulnya, Why Everyone is Worried About Their Attention Span and How to Improve Yours. Di dalam di dalam artikel itu, saudaraku, disebutkan bahwa sekarang ini banyak orang, saudaraku, attention orang itu ya, jangka waktu orang itu bisa fokus itu makin lama makin menyusut. Makin menyusut. Kenapa begitu? Salah satunya adalah karena screens digital di tangan saudara. Artikel itu saya paraphrase saja ya, supaya lebih mudah saudara ikuti. Dia berkata gini, otak manusia itu selalu menginginkan namanya novelty, excitement, dan social connection. Dan itu difasilitasi oleh yang ada di tangan saudara ini kebanyakan. Dengan apa? Dengan notification yang datang saudaraku berkali-kali, yang menarik perhatian kita dan membuat kita memutus fokus kita akan satu hal yang kita lagi kerjakan. Ya, fokus kita terputus, lalu kita mulai attend di situ. Nah, tapi apa yang terjadi waktu kita mulai attend, kita berubah dari fokus, dari devoted kepada distraction itu? Maka dikatakan, ada kepuasan yang muncul dalam otak kita. Itu dopaminnya keluar. Dopamin itu kan hormon yang memberikan rasa senang ya. Senang ya, lalu balik lagi kerja. Nah, waktu mau balik lagi, saudaraku, itu kita kehilangan waktu. Karena bukan hanya distraction, tapi kita kembali fokus lagi. Itu perlu waktu. Jadi akhirnya saudaraku, waktu kita sering distracted itu sebabnya waktu kita menyelesaikan satu tugas jadi lebih lama, lebih panjang. Dan, satu lagi, kalau kita terus membiasakan diri kita distracted, maka otak kita jadi terbiasa dengan itu. Dan selalu pingin pindah. Itu sebabnya, pertama-tama, kita itu distracted karena ada notification, ting, kita pindah. Tapi karena kita biasakan itu, lama-lama nggak ada notification pun,
kita pindah, kita cari-cari. Otak kita tiba-tiba menuntut distraction. Tidak bisa lagi devoted. Nah, bagaimana untuk mengatasi itu? Wah, saudaraku, ternyata caranya lumayan keras. Ingat saudaraku perkataan dari Tuhan Yesus, jikalau matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah. Jikalau tanganmu menyesatkan engkau, potonglah saudaraku. Ternyata harus lumayan ekstrim caranya. Yaitu apa? Kita harus menyingkirkan jauh-jauh benda yang membuat kita distracted itu. Jadi anjurannya begini, kalau kamu lagi mau kerja sesuatu, taruh distraction itu, jangan di sebelahmu, jangan one arm's length, tapi taruh di kamar lain. Saya tambahin ya, kalau perlu titipin tetangga. Dia berkata gini, sebagaimana otak kita bisa dilatih distracted, otak kita juga bisa dilatih devoted. Asal kita mau. Berapa banyak saudara-saudara yang percaya Yesus itu Raja? Amin. Saudaraku, waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara bukan dengar suara manusia saja. Tapi saudara tahu Tuhan, Raja kita sedang bersabda. Masa saudaraku, kita lalu ada yang lain panggil kita bilang, ya ini rajanya lagi ngomong. Bukan saya saudaraku. Tapi saudara tahu Tuhan lagi bicara kepada kita. Singkirkan semua distraction. Fokus kepada Tuhan. Dan saya ingin sampaikan ini. Kalau kita mau beri waktu, kalau kita mau devoted kepada Tuhan. It will cost us our time. Artinya apa? Kita harus berani singkirkan waktu-waktu untuk hal-hal yang lain. It cost us. Tapi, tahun 2007, ada 2 orang investor yang membayar $650.000 Amerika untuk bisa makan siang dengan satu orang namanya Warren Buffett. Saudara tahu ya, itu saudaraku, itu investor yang top of the top di seluruh dunia. $650.000 mereka bayar untuk makan di sebuah steak restoran, saudaraku, 1 jam dengan, saya tidak tahu berapa lama, tapi kurang lebih paling tidak 1 jam lah, atau mungkin kurang daripada itu. Ya tentu saudaraku itu juga dalam rangka charity, fundraising, tapi mereka mau saudaraku bersedia bayar itu. Untuk apa? Dengar wisdom daripada Warren Buffett. Terus saudara, apa yang saudara bersedia untuk bayar? Untuk saudara bisa dapatkan Tuhan dari semua yang Dia sediakan buat kita. How much you ready to pay? Because Jesus is worth more than anything in this world. Dan kenapa, saudaraku? Kita harus berikan waktu untuk Tuhan. Bagian terakhir. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Marta? Poin yang terakhir. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia memilih satu hal yang terbaik. Yang terakhir apa? Yang tidak akan pernah diambil daripadanya. This is the most important thing. Tuhan berkata kepada Marta, Marta, semua yang kamu lakukan ini, satu kali bisa lenyap. Tapi yang Maria ambil sekarang ini, itu bagian yang kekal. Saudara-saudara, apa yang menyibukkan saudara hari ini? Kemana waktu saudara berikan? Pekerjaan saudara, karir saudara, apa yang saudara kejar, apa yang saudara cari? Kesehatan, good. Pekerjaan, good. Karir, good. Semua kesenangan yang lain, good. Aset, good. Investment, good. Tapi tahukah saudara, bahwa semua itu satu kali akan diambil dari dalam diri kita. Kita tidak bisa pegang itu seterusnya. Dan alangkah menyedihkan, kalau di akhir hidup kita, kita menyadari bahwa kita punya many things, but we lose one thing. Kita punya many things, but only temporal, and we lose one thing that is eternal. Akhir hidup kita adalah penyesalan, not joy. Karena itu hari ini, seperti Tuhan Yesus memanggil Marta, Marta, come, sit with me. Sit with me. Dia juga panggil kita semua hari ini. Mari, duduk, kesampingkan semua yang lain. Have your time
with me. Saya ingin tutup, saudaraku. Jadi, yang saya sampaikan, Tuhan Yesus sedang berjalan. Kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa dia ke Yerusalem? Karena dia akan mati di atas kayu salib. Dia menebus dosa kita. Supaya apa? Supaya kita boleh dilepaskan dari cinta kita akan dunia ini dan dengan segala keinginannya yang sedang lenyap. Supaya kita bisa mendapatkan yang kekal di dalam dia. Supaya kita tidak menangis di akhir daripada kehidupan kita seperti Salomo yang berkata semuanya sia-sia. Everything is in vain, everything is in vain. Tapi waktu hati kita terus ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, Tuhan terima kasih. Aku mengakhiri perjalanan dan aku tahu. Semua engkau lakukan tidak sia-sia sebab jerih payah di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak sia-sia. Saudara-saudara, mari berikan hidup kita. Mari baktikan hidup kita. Di tengah-tengah banyak hal yang menuntut kehidupan kita. Berikan kepada satu saja yang sanggup memberikan yang kekal buat kita. Lebih daripada semua yang lain. Jesus first. Baru semua yang lain. Belajar untuk kita menyisihkan untuk Tuhan. Mendahulukan Tuhan. Baru sisanya buat yang lain. Jangan dibalik. Jangan semua yang lain dulu, baru kalau ada sisa buat Tuhan yang seringkali nggak ada sisa sama sekali. But put aside. Sisihkan buat Tuhan. Dan katakan buat Tuhan jangan diotak-atik. Yang lain silakan menyusul. Supaya Yesus sungguh-sungguh menjadi Raja, menjadi Tuhan, dan menjadi bagian terbaik yang kekal buat kita semua. God bless you all. Amen.